Assalamualaikum, masih di Gemar Berkebun ya. Nah, kali ini kita lagi asah-asah peralatan yang mau kita bawa ke kebun belakang rumah kita. Karena kebetulan alat-alatnya sudah pada tumpul semua, jadi saya minta tolong aja Pak suami untuk mengasah-asah peralatan yang akan kita bawa ke belakang dengan cara digerinda aja ya, jadi biar cepat dan gampang. Nah, sekarang lanjut kita mau persiapkan beberapa keperluan untuk ke kebun belakang ya, yaitu kita mengumpulkan semua sampah-sampah organik dari dapur kita yang sebelumnya udah kita kumpulkan. Ada berbagai macam kulit-kulit buah, terus ini ada juga kerak nasi yang sudah agak berjamur, jadi nggak bisa digoreng lagi ya. Udah lama banget, saya juga lupa kapan saya menjemurnya, jadi udah lama udah berjamur. Jadi kita campur aja ke sampah-sampah organik yang nantinya akan kita kuburkan di kebun belakang rumah kita. Selain kita membawa sampah-sampah organik untuk kita tanam di beberapa area di kebun belakang rumah, saya juga akan membawa beberapa bibit-bibit tanaman yang udah siap kita tanam. Jadi memang bibit ini saya persiapkan, saya tanam di beberapa plastik-plastik yang tidak terpakai. Kemudian pada saat saya ke belakang, saya akan membawa bibit-bibit ini untuk ditanam di kebun belakang. Seperti ini ada bunga miana juga, kemudian ada terong, ada dua bibit terong, dan saya juga akan membawa bibit talas kimpol yang kebetulan udah tumbuh besar sekali di plastik yang sengaja saya tanam ya, untuk kemudian kita harus pindah tanamkan di kebun belakang rumah kita. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja kita ke belakang, dan seperti biasa saya ditemani para bocil yang memang mereka juga senang banget untuk bersama mamahnya, menemani mamahnya berkebun ya. Jadi saya juga nggak kesepian ya di belakang itu, jadi ada temennya, karena kadang-kadang di belakang ini agak-agak serem-serem juga karena sepi di belakang, terus masih banyak kebun-kebun sawit, masih banyak semak-semak yang di kebunnya yang punya tetangga yang nggak dibersihin, juga termasuk kebun saya yang sebenarnya masih semak banget ya, karena memang berkebun sambil ngomong si kecil itu kan nggak mudah juga ya. Jadi memang kebun itu harus rutin setiap hari kita bersihkan, kita rawat begitu. Tapi ya keterbatasan saya juga, jadi saya ala kadarnya lah. Tapi tetap aja kebun ini masih adalah apa ya, kalau di orang barat bilang itu kan food forest ya. Food forest itu ya artinya itu hutan yang penuh dengan tanaman, apa ya, kayak gitulah pokoknya. Kira-kira kebun belakang yang jadi supermarket dari dapur kita gitu. Jadi kalau kita mau masak, kita perlu bahan-bahan untuk bumbu, itu semuanya sudah ada di kebun belakang kita. Nah, ini kita mau langsung tanam-tanam aja ya. Ini udah sore nih ya kan? Ya kan? Nih, iya. Udah sore kenapa bilang selamat pagi? Ya kan lucu sekali. Beginilah keseruan berkebun bersama para bocil ini. Kadang-kadang si kecil itu rewel, nangis, jadi ya mau nggak mau kita gendong dulu, kita tenangkan dulu, baru kita bekerja. Nah, ini di kebun belakang masih banyak banget hasil dari potongan pohon durian punya tetangga yang masih melintang-lintang di kebun kita.
Jadi langsung kita lemparkan aja ya di sebelah punya tetangga. Ini saya langsung aja tanam-tanam di perbatasan antara tanah kita dan tetangga. Ini dulu adalah parit yang membatasi kebun kita, tapi paritnya udah dangkal, jadi kayaknya cocok banget kalau kita tanamkan talas kimpul di sini ya, karena banyak sekali remah-remah dedaunan dan pohon-pohonan yang tertimbun di parit ini. Selain kimpul juga saya ada nanam kunyit, temuan yang lain, terus ada juga apa ini terong yang saya bawa tadi juga saya tanam sejajar dengan kimpul ini. Masih banyak sih tanaman-tanaman yang pengen saya tanam di kebun belakang rumah ini, cuman ya sedikit-sedikit lah kita kerjakannya ya, karena memang kita nggak bisa full ada di kebun belakang rumah kita, jadi sedapatnya aja. Kebetulan di sini yang dulu kebun sawit punya tetangga yang sebelah agak jauh itu udah ditebangin semua pohon sawitnya karena memang sudah tinggi-tinggi, sudah tidak produktif lagi. Jadi kebun belakang kami ini jadi lebih terang. Jadi pun kita jadi berani untuk lebih jauh ke sini ya, untuk tanam-tanam apa aja yang kita punya gitu. Selain kunyit ada juga jahe yang saya tanam, cabai-cabean juga yang mulai saya bibitkan. Oh ya, cabai hias yang dulu pernah saya benihkan itu sebagian sudah mulai besar, dan saya nggak sabar banget pengen melihat hasil buahnya seperti apa gitu ya. Setelah saya searching rupanya namanya habanero kalau nggak salah ya, bibit cabai habanero itu termasuk cabai yang terpedas, gitu katanya sih. Ikan bilis lagi? Iya. Kayak mana kamu carinya, Jas? Sero aja sih. Sero? Kecil. Ya Allah, Nani. Kalian berdua? Bukan ya? Gimana? Ya, boleh. Nah, ini si Abang Bagas bareng temennya habis mancing, habis cari ikan lagi ya di parit yang besar di ujung sana di bawah pohon bambu. Dan dia pengen pindah tempat, mau cari ke tempat yang lain lagi, cari ikan katanya. Pohon terong dan labu. Jadi ini juga labu ya. Kan tanahnya keras, nggak tumbuh dengan baik. Jadi kita mau kasih sampah-sampahnya mau kita tanam di sini. Ini rumput banyak banget nih di raised bed ini. Sebentar hujan aja, maksudnya beberapa hari hujan udah tumbuhnya udah lebat sekali. Nah, belum sempat kita bersihin. Sekarang langsung aja saya mau tanam-tanam sampah organik yang saya bawa dari dapur untuk kita jadikan pupuk organik atau penambah hara yang ada di tanah di raised bed kita ini, karena memang rupanya tanah di belakang sini, di kebun yang paling belakang sini, tanahnya itu lebih padat ya, atau lebih keras. Jadi harus kita akali dengan cara menguburkan sampah-sampah organik atau remah-remah yang nanti gampang terurai begitu. Selesai nanam sama mengubur sampah basah, sekarang kita mau ke rumpun bambu. Kita mau ngebolang rebung lagi, semoga ada ya. Jadi kita mau panen rebung lagi. Yuk ikutin yuk. Yuk sini bocil. Setelah selesai kita tanam-tanam dan mengubur sampah organiknya, lanjut kita mau ke bawah pohon bambu. Jangan pinggir-pinggir kali ya, Kak.
nih rumpun bambunya. Mbak sini sekop mama mbak. Ini masih ada itu. Oh masih ada guys, jadi kita petik aja ya guys. Nah, ini masih ada, bisa kita panen aja sekarang. Nah terus yang ini, nah ini bisa kita panen aja. Alhamdulillah rupanya masih ada rebung yang sudah saatnya kita panen. Ada dua bonggol ya. Ini sangat-sangat seru banget panen rebung. Jadi ceritanya itu ya baru kali ini kita berani ke belakang agak jauh ini di bawah pohon bambu, karena sekarang memang udah terang ya, pohon kelapa sawitnya kan udah ditebang yang milik tetangga, jadi kita udah lebih berani karena kondisinya lebih terbuka dan terang. Kalau zaman dulu itu sekitar beberapa tahun yang lalu di sini rimbun, semak, dan kita nggak berani ya ke belakang ya. Karena itu banyak monyet, banyak babi juga yang suka itu di kebun belakang agak jauh di sini. Jatuh ke sana. Ya bungnya. Oh iya itu. Ini gede banget sebelah sini. Nah, ini hasilnya. Yang mana yang gede banget? Mana? Ini rebungnya besar. Rupanya sebelah sana banyak lagi. Banyak, ada satu lagi yang lebih besar. Wangi banget ya baunya. Suka banget bau rebung. Pegang ini, Mbak. Pegang, hati-hati gatal ya, Mbak. Coba. Yuh, kok bisa? Hati-hati bawa ke sana aja. Nah, ini dari sisi sebelah sini tadi. Ini yang kita petik. Wow. Rupanya di belakangnya ini, guys. Nah. Ya Allah. Nah, ini rupanya di sebelah sini ada yang lebih besar banget nih. Keren banget. Masya Allah. Ini yang dalam-dalam ya. Ini ngeri. Ngeri banget sebenarnya. Nggak usah kesini sayang, nggak usah kesini. Nggak usah kesini kak. Allah, nggak usah kesini kak. Itu, aduh kakak. Kesana kakak ngapain? Kakak kesana, adiknya kesana loh kak. Nah ini besar banget. Di sisi belakang dari yang kita petik tadi. Dek sana aja dek, bahaya dek. Nah nih langsung paret begini. Bahaya banget. Tolong kak. Nah ini sayang kan, daripada kita biarkan dia tumbuh, lebih baik kita panen aja rebungnya. Alhamdulillah ini rezeki kita banget ini, karena ya jarang-jarang kita bisa dapat rebung sebesar ini. Bismillah, kita mau panen ya. Alhamdulillah akhirnya kita dapat juga rebung yang lebih besar. Rupanya ini nggak ketahuan sama orang lain ya, karena rebung di sini kalau kita telat-telat sedikit ngambilnya itu udah kedahuluan orang. Penasaran sih siapa sebenarnya yang ngambil rebung kita ini, tapi yang nggak pernah ketahuan karena bisa jadi dia itu kan ngelimpe, mungkin ya istilahnya ngelimpe, jadi apa pagi hari banget atau sore banget gitu ngambil rebung kita ini. Ini alhamdulillah sekali memang kebun rebungnya ini milik kita, jadi ya kita bisa panen kapan aja ada rebung baru yang tumbuh gitu. Dan memang lama kelamaan sih kita ngerasa bosan juga ya makan rebung terus, karena rebung ini kan teksturnya itu dia crunchy gimana gitu ya, jadi kalau masaknya nggak pinter ya jadi rasanya aneh gitu. Biasanya saya sih panen kemudian saya bagi-bagi ke saudara, ke teman, atau ke tetangga-tetangga. Nah ini alhamdulillah luar biasa banget, besar sekali. Kayaknya batangnya masih muda banget ya. Besar banget ya. Alhamdulillah ini besar sekali rebungnya. Ayo kak, bawa ini kak sekopnya kak. Ini ya, ini hasil ini dia. Ini masya Allah. Nah ini dia rebungnya.
besar sekali. Wow, Masya Allah. Nah, ini ya. Bisa sering-sering makan rebung kita ini guys, ya Allah. Appreciate sekali, suka sekali rebung. Yuk, 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 masuk yuk. Masuk. Pulang kita, yuk, yuk, yuk. Wah, bocil juga ikut nih. Wah, ayo cepet dong. Mbak ini, ya Allah. Nah, ini dia hasil ngebolang kita hari ini guys. Alhamdulillah ya. Berkat ditemenin para bocil. Aduh, sakit kali nih tusukannya nih, tajam. Jadi kita dapat berapa? Satu. Mainannya kena spayot. Nah, mainan Mbak nih. Dapat 2. Jadi ini lebih gampang karena kita punya apa nih tadi? Sekop baru yang diasah. Sekop yang baru diasah ternyata lebih tajam. Jadi sekali sekop aja kita bisa memutuskan si rebung yang empuk ini. Empuk ini sisi-sisian ya. Dalam satu pohon kan ada sebelah belakang, sebelah depan ini. Rupanya kemarin mama nggak tahu yang ini karena mama nggak ke bawah kali, tapi rupanya di bawah ini alhamdulillah belum diambil orang dan rupanya ada yang lebih besar lagi. Itu namanya rezeki anak soleh. Rezeki kita nanti kita bagi lagi ke nenek ya. Nenek juga seneng banget sama rebung. Aduh Mak, tajam rupanya Mbak, ambil dulu Mbak, kamu nggak tahu ya? Pokoknya bener-bener appreciate banget dengan panen rebung beberapa kali terakhir ini. Karena memang kita itu dari beberapa tahun yang lalu itu setelah kita beli tanah di belakang rumah ini dari tetangga yang punya tanah ini, kita itu memang penasaran banget pengen ke belakang jauh ini untuk panen-panen, untuk melihat apakah ada rebungnya apa enggak ya. Tapi kita nggak berani zaman dulu karena masih semak sekali. Sekarang kita benar-benar udah bisa langsung ke belakang melihat apakah ada rebung apa enggak. Jadi ketika panen kayak gini tuh luar biasa gitu, rasanya tuh kayak wow banget lah ya. Oke teman-teman, kita sudahi dulu panen-panen di kebun belakangnya. Sekarang saatnya kita pulang dulu. Yuk, ayo kita bawa apa ini? Bawa. Nah, kita udah sampai di rumah lagi. Jadi sekarang saya mau langsung bagikan rebung ini ya. Kita mau belah 2, kita kasih sebagiannya ke tetangga kita. Karena ini terlalu besar dan banyak banget, jadi kita nggak sanggup lah kita habisin sendiri ya. Jadi kita mau bagi-bagi. Dan ini nantinya mau saya titip ke anak sambil si kakak itu berangkat ke sekolah, sambil bagikan ini ke tetangga saya yang agak jauh ya. Ini rebung sebesar ini tuh bisa 2-3 kali masak loh. Jadi kalau kita simpan agak lama itu kurang baik ya. Yang gede aja lah ya. Apa sayang? Yang gede aja. Ini Manopal dikasih rebung sama mama gitu ya. Udah nih sayang. Dan nanti mbak yang coba pakai terbajunya. Ini yang kecil buat kita, yang gede buat tetangga kita. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, sekian dulu vlog panen-panen di kebun Gemar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman sekalian ya. Sekian dulu, bye-bye. Wassalamualaikum.